pegang dua ya. Catat. Dua. Catat. Tadi di awal bilang Jesus yang menjadi jaminan. Sekarang roh. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niascin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada seorang ustadz yang mencoba membelokkan kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu bahwa itu semua pekerjaan iblis sejak semula untuk berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan, bahkan berusaha untuk menipu banyak orang dengan memakai firman Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada awalnya manusia diciptakan di Taman Eden. Adam dan Hawa jatuh itu semua karena tipu daya iblis di Taman Eden itu untuk mencobai Adam dan Hawa dengan memodifikasi firman Tuhan itu sendiri. Dan kemudian juga di dalam perjanjian baru dia mencobai Tuhan Yesus dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan juga sendiri. Dia menjebak, dia menipu. Dan itulah yang dilakukan oleh beberapa oknum ustadz, khususnya ustadz yang akan kita bahas kali ini. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Syukran saja. Tadi katanya Yesus jaminan, kok sekarang roh? Gak apa-apa. Itu agama mereka. Iya kan, gak ada hukum menambah agama. Ini kan data. Ya, data literatur gitu loh. Berarti kita pegang dua ya. Catat. Dua. Catat. Tadi di awal dibilang Jesus yang menjadi jaminan. Sekarang roh. Ayo, yang mana? Yang benar yang mana? Jesus atau roh? Efesus 1 nomor 14. Pemirsa di screenshot ya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong jaminan masuk surga, kasih lihat. Iya, aku terima deh statementmu. Jadi Kristen dijamin masuk surga. Cuman yang mana gitu? Roh atau Jesus gitu ya. Bilang gitu aja. Efesus 1 nomor 14 Ustaz sih. Syukran. Silakan Ustaz. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Syukran Ustaz, tuh lihat tuh, Roh Kudus. Tadi yang pertama roh tanpa kudus. Ayo. Roh Kudus, Jesus yang menanggung dosa. Yang mana kawan? Screenshot pemirsa. Kalau ada yang bilang dijamin masuk surga, iya. Oke, saya setuju dengan statement dogma agamamu. Tapi literaturmu bilang ada 3 nih. Oh enggak ada, Jesus. Ada nih. Jadi yang tadi yang pertama, 2 Korintus bilang roh doang ya. Kagak ada Roh Kudusnya. Pneuma dalam bahasa Yunaninya pneuma. Lalu yang kedua, Efesus 1 ini bilang pneuma hagion. Jadi yang pertama pneuma, yang kedua pneuma hagion. Yang ketiga Jesus. Oh enggak ada Ya udah. Ibrani 7 nomor 22. Stasi. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Syukran Sasa. 3 ya. Berarti boleh dong tidak menyembah Yesus, sembah Roh Kudus, sembah Roh. Boleh enggak berdoa? Ya Tuhan, di dalam nama Roh Kudus. Boleh dong. Itu selamat dong. Boleh enggak? Boleh kalau menurut literatur Anda. Ini literatur Anda. Bukan ngomongin Paulus yang udah mati. Bukan. Literatur ini. Tulisannya dia. Itu dia kebodohan Ustadz Kainama. Sekali lagi orang Kristen itu maklum dengan Ustadz Kainama. Apa yang dibahas oleh Kainama itu sudah dibahas di sekolah minggu Kainama. Kalau Kainama masih belum mengerti ayat-ayat yang sederhana itu, bahkan dengan kalimat yang sederhana itu, maka baiknya kamu kembali untuk menjadi anak sekolah minggu aja.
Tapi kita tahu bahwa ini adalah usaha Kainama. Kalau dia tidak berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan, kalau dia tidak berusaha untuk membahas Alkitab, mengkritik Alkitab, maka dia tidak bisa mencari nafkah. Bisa-bisa nanti mualaf center itu bisa memecat Kainama kalau dia berhenti mengkritik Alkitab. Tetapi tidak masalah, tugas kita sebagai orang percaya untuk menjelaskan apa yang dibahas oleh Ustadz Kainama ini. Nah, teman-teman, Kainama sedang bingung ini. Dia bingung. Orang Kristen itu berkata bahwa di dalam Yesus itu ada jaminan keselamatan. Nah, dijamin diselamatkan, jaminannya adalah Yesus. Tetapi kenapa di literatur Alkitab sendiri dicatat bahwa jaminan itu ada Roh, nah ada Roh Kudus, ada Yesus, 3 katanya. Roh dan Roh Kudus aja dia berusaha membedakan itu, teman-teman. Padahal Roh dan Roh Kudus yang dimaksud dan di ayat yang dia baca itu adalah Roh yang sama. Jadi di dalam Alkitab itu perhatikan itu untuk Roh itu banyak. Ada Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus, dan lain-lain sebagainya. Itu Roh yang sama. Nah, Roh kebenaran itu ya Roh Kudus itu. Nah, kecuali kalau ada keterangan-keterangan. Nah, biasanya kalau misalnya roh yang bukan roh Tuhan misalnya, atau roh Allah, atau yang bukan Roh Kudus, itu ada keterangannya. Entah roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, itu ada keterangannya. Nah, jadi teman-teman, inilah akibat kalau ngutip ayat itu hanya sepotong-sepotong. Oke, kita baca. Yang mana sebenarnya jaminan untuk orang Kristen itu? Apakah Yesus atau Roh Kudus? Ustadz Kainama bingung dengan hal itu. Dan dia membaca beberapa ayat tadi. Dia mengutip dari Efesus tadi, teman-teman ya. Dari Efesus 1 ayat 14. Nah, dia hanya membaca ayat 14-nya saja. Dia tidak membaca ayat 13. Nah, sebenarnya hilang pengertian dari konteks ini ketika dia mengutip hanya 1 ayat saja dan kemudian dia menyimpulkan. Nah, saya mau jelaskan ya teman-teman. Kalau Kainama menanyakan yang mana sebenarnya jaminan itu di dalam Kristen, apakah Roh Kudus atau Yesus atau roh yang biasa saja yang nggak ada kudusnya? Saya mau katakan bahwa jaminan keselamatan bagi orang Kristen itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Allah Tritunggal itu yang dimana itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu adalah jaminan. Jadi tidak boleh dipisahkan antara Yesus dengan roh itu. Nah, karena mereka itu satu hakikat. Pada mulanya Allah sudah menjamin untuk menghadirkan seorang juru selamat di dunia ini atau ke dunia ini. Nah, jadi setelah dia menjamin itu, maka digenapilah jaminan itu. Itulah hadirnya Yesus Kristus. Dan setelah Yesus Kristus hadir di dunia ini, dia yang menjadi jaminan untuk melaksanakan karya penebusan itu. Perhatikan ya, ketika dia sudah melaksanakan karya penebusan itu, maka setiap orang-orang yang percaya pada penebusan Kristus itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Itu sudah deal, tidak ada yang dibingungkan. Maka oleh karena itu kita baca ayatnya saja. Di dalam Efesus 1 kita mulai dari ayat 13 karena Kainama dia membaca hanya di ayat 14-nya saja. Kita baca di ayat yang 13. Di situ dikatakan di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya di situ, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan, tentang karya penebusan Kristus. Itulah Injil itu, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ini dia tadi yang saya jelaskan. Ketika kamu percaya pada penebusan itu, pada Injil itu, kamu percaya pada pengorbanan Kristus itu, pada karya Kristus itu di atas kayu salib, ketika kamu percaya itu, maka kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi itu dia teman-teman. Dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Siapa yang janjikan Roh Kudus itu? Yaitu Yesus sendiri. Dia akan mengutus rohnya itu, Roh Kudus itu, untuk memateraikan orang-orang yang percaya. Dan bukan hanya sekedar memateraikan saja, tetapi peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu untuk menegur kita, memperbaharui kita, dan kemudian menginsafkan dunia akan dosa. Itu peran Roh Kudus. Itulah yang diutus Kristus. Jadi ketika orang sudah percaya pada karya penebusan itu, maka Roh Kudus itu memateraikan dia. Nah, sah menjadi anak Allah, sah menjadi pengikut Kristus, itu dimateraikan. Nah, jadi itu sudah jelas. Makanya dibaca oleh Kainama di ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu, nah ada lagi yaitunya, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi penebusan Kristus itu setelah kita dimateraikan, kita menjadi anak Allah. Itulah yang dijelaskan di dalam Yohanes ya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, yang menerima Kristus, yang menerima penebusan itu disebut sebagai anak Allah, sah. Kenapa bisa sah jadi anak Allah? Karena telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, Yohanes juga berkata bahwa dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan roh dan api. Jadi roh itu untuk memateraikan kita, supaya kita sah menjadi milik Allah. Karena kita sudah menerima penebusan itu. Jadi tidak ada yang namanya pisah-pisah. Yang mana yang benar? Kok di sini Roh Kudus yang jadi jaminan, yang di sini Yesus yang jadi jaminan? Makanya buat Ustadz Kainama, kalau membaca ayat Alkitab itu, baca itu dengan baik-baik, simak. Kalau tidak mengerti ayat 14-nya, kamu harus kembali ke ayat 13 dulu. Kira-kira apa yang dimaksud di dalam ayat 14 itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Makanya lihat ya 13, jaminan untuk bisa kita menerima keselamatan itu ketika kita sudah dimateraikan. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Karena Yesus utus rohnya tinggal di dalam kita, atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita yang menjadikan kita milik Allah. Nah, jadi itu dia teman-teman. Roh Kudus itu yang memateraikan kita ya, ketika kita sudah percaya pada penebusan itu. Nah, yang intinya bahwa jaminan dalam kehidupan orang-orang percaya itu adalah Allah Tritunggal. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau orang dibaptis itu harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiganya esa dan semuanya itu adalah jaminan bagi orang-orang percaya. Nah teman-teman, kita kembali melihat di dalam Ibrani 7 ayat 22. Di situ dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat.
Nah, teman-teman, Kainama sudah keliru memahami ayat ini atau konteks ini. Sedangkan yang dibahas di sini bukanlah orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus yang akan masuk surga. Bukan, yang dibahas di sini bukan orang-orang percaya yang akan masuk surga, melainkan Yesus yang dibicarakan di sini sebagai imam, di mana dahulu sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu datang untuk menjadi imam atau pengantara antara Allah dan manusia. Nah, dia hanya membaca ayat 22-nya, makanya dia bingung. Nah, ya namanya juga usaha untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya dia baca ayat-ayat sebelumnya, maka tidak sesesat itulah pikiran Kainama. Mari kita baca di dalam ayat 21-nya saja sebelumnya. Nah, di dalam judul perikopnya aja teman-teman, itu berbicara Yesus Kristus itu sebagai imam. Di situ dikatakan Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Konteks ini tidak sedang membicarakan orang-orang percaya yang akan masuk surga, melainkan ini membicarakan tentang Yesus Kristus sebagai imam. Makanya Kainama jangan terlalu kebablasan. Kalau tidak ngerti, tanyalah kepada ahlinya. Jangan sok-sok ahli. Nah, di dalam 21, Ibrani 7 tadi, ayat 21. Kita baca ayat sebelumnya. Di ayat yang sebelum dibaca oleh Kainama itu. Di ayat 21 dikatakan di situ, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Siapa imam yang dimaksud di situ? Yaitu Yesus Kristus yang menjadi imam untuk selama-lamanya. Itulah yang pernah terjadi atau yang pernah ditulis kisahnya, di mana itu adalah Melkisedek yang datang kepada Abraham. Nah, itulah gambaran Kristus, Melkisedek itu yang merupakan imam untuk selama-lamanya. Dan inilah yang sedang dibicarakan di konteks ini. Nah, tidak sedang membicarakan tentang jaminan keselamatan di sini, melainkan yang dibicarakan di sini adalah jaminan perjanjian. Nah, lanjut di ayat 22 yang dibacakan oleh Kainama. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa ini perjanjian tentang bagaimana Kristus menjadi imam, menjadi pengantara antara Allah dan manusia, di mana dulu orang Israel kalau membawa korban penebusan dosa mereka, maka mereka membawanya atau mengantarnya kepada imam. Nah, jadi sekarang Yesus Kristus telah menjadi imam dan korbannya adalah dirinya sendiri di atas kayu salib yang menjadi pengantara. Nah, jadi itulah penebusan yang sempurna itu, di mana Yesus itu dikatakan sebagai imam yang seharusnya membawa korban kepada Tuhan. Namun korban yang dibawa oleh Yesus Kristus bukanlah seekor binatang, melainkan dirinya sendiri dibawa untuk menjadi korban. Nah, itulah korban penebusan itu. Jadi ketika ada orang yang percaya pada karya penebusan itu, maka dimateraikan oleh dia oleh Roh Kudus supaya dia menjadi sah, supaya dia menjadi resmi istilahnya ya, kalau bahasa sehari-harinya. Resmi menjadi milik Allah, sah menjadi anak Allah. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kita sah menjadi anak-anak Allah, karena seperti yang diucapkan oleh Yohanes dalam tulisannya, bahwa barang siapa yang menerimanya, mereka disebut anak-anak Allah. Anak Allah diberikan kuasa. Nah, kuasa yang dimaksud di situ adalah exousia, hak. Kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Nah, itu sudah jelas dan tidak ada yang perlu dibingungkan. Bukan literaturnya yang keliru, tetapi pikiran Kainamanya yang keliru. Nah, otak Kainamanya yang keliru, tidak mengerti sama sekali tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang mau saya katakan tadi, bahwa orang Kristen itu maklum karena Kainama sedang mencari makan. Nah, kalau dia tidak mengkritik Alkitab, maka Mualaf Center bisa saja memecat Kainama itu dan tidak dipakai. Nah, jadi supaya dipakai, ya kerjanya belok-belokkan firman Tuhan gitu. Itu aja kerjanya. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.